Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia. Kita diizinkan oleh Allah hadir dalam majlis yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat yang tiada henti untuk beliaunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian kita malam ini kita akan berbicara tentang syarat-syarat wajib sholat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan menjadi ingatan kita kembali untuk lebih hati-hati, untuk mengingatkan kita yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, maka kita jadi orang tua, menjadi guru yang baik, menjadi ustadz di rumahnya bagi anak-anaknya dan bagi cucu-cucunya ketika mereka tidak sempat datang ke majlis, ketika mereka tidak hadir di taman pendidikan Al-Quran, ketika mereka tidak ada di pesantren, maka orang tua punya kewajiban, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu yang benar, dengan ilmu Islam, dengan ilmu ibadah. Berkata Syekh Abu Sujan, beliau ulama besar di bidang fikih, faslun, ini pasal, wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya'a. Syarat wajib sholat itu ada 3. Al-Islam, yang pertama Islam, wal bulugh, yang kedua balik, wal aql, yang ketiga berakal. Jadi syarat diwajibkannya sholat itu 3: Islam, balik, berakal. Jadi kalau orang yang tidak Islam, ya tidak wajib. Apakah ada kira-kira ya tetangganya yang non muslim gak sholat, terus kita ngomong, kamu gak sholat? Ya memang gak diwajibkan. Bahkan kalau mereka sholat ya tidak sah sholatnya. Nah, yang diwajibkan itu yang muslim. Ya siapapun yang muslim ya wajib sholat. Kalau tidak sholat ya berdosa. Yang kedua balik. Balik itu dewasa. Balik itu bermakna nyampe di usia taklifi. Usia taklifi itu usia yang memang dia terkena hukum dari Allah untuk ibadah. Yaitu kalau laki-laki umur 15 tahun, kalau wanita umur 9 tahun, kalau laki-laki sudah keluar sperma, kalau wanita sudah menstruasi, kalau laki-laki pernah bermimpi sebagaimana mimpinya orang dewasa. Nah, itu diantara tanda-tanda. Barang siapa yang pada dirinya terkumpul sifat-sifat Islam, balik, berakal, lalu ditambah suci dari haid dan nifas, maka tidak ragu lagi orang-orang tersebut berkewajiban melakukan sholat. Orang kafir, apabila kafirnya asli sejak kecil, tidak diwajibkan sholat. Kalau kemudian dia masuk Islam, maka sejak masuk Islam itulah dia wajib. Bedanya, kalau orang Islam lalu murtad,
Islam, terus murtad. Selama murtad itu kan sama dengan kafir. Ya dia tidak wajib. Tapi kalau kemudian dia masuk Islam lagi, maka kewajiban sholat selama murtad itu wajib, jadi hutang. Jadi hutang, dikodok semua. Hanya memang masalah murtad ini masalah yang cenderung kepada individu. Orang lain tidak bisa menilai seseorang itu murtad. Kan susah. Banyak amalan kaum muslimin yang mungkin menjerumuskan dia ke dalam kemurtadan. Islam, tapi ngomongnya sembarang. Quran itu sudah cocok. Quran ini sudah tidak up to date. Itu murtad. Cuma masalahnya adalah siapa yang memurtadkan dia itu. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebenarnya ini pengadilan yang memutuskan. Pengadilan agama. Jadi seseorang ini dengan ucapannya ini dinyatakan murtad atau tidak. Dengan perbuatan ini dikatakan murtad atau tidak. Itu harus pengadilan. Nah, dari sini kita sebagai mukmin juga hati-hati. Tidak boleh gampangan, tidak boleh terlalu mudah menjustis, menghukumi orang dengan tuduhan. Oh, kamu murtad, oh kamu kafir. Tidak boleh. Bukan urusan perseorangan. Untuk memutuskan dia murtad atau dia menjadi kafir harus pengadilan. Nah, ini kalau terjadi, mudah-mudahan tidak. Dia muslim, lalu dengan perbuatannya, lalu dengan ucapannya menjadikan dia murtad. Selama murtad itu dia lepas. Jadi sholatnya, amalnya tidak diterima oleh Allah. Makanya ini yang repot kan gitu. Melakukan tindakan, melakukan ucapan kemurtadan, tapi ya tetap sholat, ya tetap puasa. Dia tidak menyadari kemurtadannya gitu. Makanya perlu ngaji. Seseorang yang melakukan kemurtadan sadar apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya lakukan tadi, itu menjerumuskan saya telah keluar dari Islam. Ya Allah, saya bertobat ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dia muslim lagi. Repotnya kita ini sholat. Sholatnya ada syahadat kan gitu. Kita sholat mesti ada syahadat. Tasyahud akhir itu kan, tasyahud itu kan ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma ketika mengucapkan syahadat itu, kita pun sering tidak menyadari bahwa ucapan itu sedang mentauhidkan kita kepada Allah. Sering tidak menyadari. Masalahnya sekarang adalah ketika seseorang melakukan kemurtadan yang tidak disadari, padahal hukumnya itu keluar dari Islam, sementara syahadat dalam sholat yang dia kerjakan, dia tidak menyadari dengan kalimat itu. Ini nggak nyambung. Perbuatan yang menggelincirkan dia ke dalam kemurtadan itu hukumnya pasti. Sementara ucapan syahadat yang dia tidak meyakini ucapan itu belum pasti. Ini nggak nyambung. Maka siapapun di antara kita ketika kita sholat harus kita menyadari ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pernyataan taubat. Ya Allah, bila ada ucapan saya, bila ada perbuatan saya yang telah menggelincirkan saya dari tauhid, dari iman kepadamu, melepaskan aku iman kepada Allah dan Rasulullah, saat ini ya Allah aku bertobat, aku mohon ampun, aku kembali kepada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu
Itu mesti kita harus sadar sholatnya. Jangan metik. Jadi sholatnya banyak metiknya sehingga tidak menyadari apa yang kita ucapkan. Adapun orang yang murtad mengkodok semua sholat yang luput ketika kembali kepada Islam. Walaupun selama dia itu murtad, tapi tidak menyadari, dia tetap sholat. Itu sholatnya tidak diterima. Tidak diterima. Makanya hati-hati. Atau kita memantapkan. Ketika kita mengucapkan syahadat itu, memantapkan dalam hati, ya Allah, bila ada ucapan perbuatan yang aku sadari atau tidak aku sadari, aku tetap kembali kepada Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya kita selamat, supaya amalan yang kita lakukan nyampe ke Allah. Anak kecil dan orang yang hilang akal karena gila atau penyakit atau yang sebagainya tidak berkewajiban melakukan sholat. Rasulullah bersabda, rufi al-qalamu ala salasin. Diangkat pena, diangkat pencatatan 3 orang berikut. Anin naim hatta yastaiqidha, orang tidur hingga ia bangun. Wa anis sabi hatta yahtaliman, anak kecil hingga dia balik. Wa anil majnun hatta yaqtila, orang gila hingga sehat kembali normal. Diangkat pena, luput dari catatan dosa, tidak menjadikan dia berdosa ketika muncul kewajiban, tapi saat itu dia masih tidur. Saat itu dia berarti anak-anak. Saat itu dia masih gila, maka tidak ada kewajiban sholat. Cuma kalau kemudian dia bangun dari tidurnya, Masya Allah, kebanyakan itu kan mereka bisa bangun pagi Pak, sebelum subuh, karena jam kerja, masih berangkat dinas, rumahnya luar kota. Itu bergegas bangunnya jam 3, jam 2 sudah bangun. Subuh nanti di jalan, kalau masih subuh. Tapi kan repot itu kalau hari Sabtu Minggu udah kerja libur, bangunnya jam 8. Karena gak ada gangguan dia. Tapi kalau disengajanya dosa. Menyengajanya itu dosa. Tapi kalau ada kasus orang itu bangun tidurnya jam 6 atau jam 7 atau jam 8 baru bangun. Selama tidur dia tidak sholat subuh, itu tidak dosa. Tidak dosa. Cuma dipertanyakan, apa esok kesiangan? Oh lalai dia, tidurnya larut malam. Jam 2 baru tidur, jam 1 baru tidur. Apa? Ngobrol, ngopi. Kalau masih ikut pengajian, mungkin karena lembur kerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sampai jam 12 baru pulang kerja, kecapean, terus tidur bangunnya kesiangan, itu masih dimaklum, masih dimaaf. Kalau betul-betul itu bukan sebuah kesengajaan, bukan sesuatu yang direncanakan, tapi karena aduh capek sekali, lelah sekali, sehingga bangunnya kesiangan, itu dimaklum. Nah selama tidur kemudian meninggalkan subuh, tidak sholat pada waktunya, itu tidak dosa. Beda lagi ketika dibangunkan, Pak bangun subuh, aduh ngantuk capek, tidur lagi. Pak bangun jam 6, Pak bangun udah jam 6, tidur lagi, tidak sholat subuh. Nah, itu dosa. Oh sudah ada yang bangunkan nggak mau bangun. Nah ketika dia bangun muncul kewajiban. Jadi tidak ada bonus. Karena bangunnya jam 8, bangunnya jam 8:30, alhamdulillah wis kelewat subuh, berarti bonus.
terus. Enggak. Ya ketika bangun itu kewajiban sholat subuh. Ini sudah dicontohkan Rasulullah. Ya Rasulullah itu pernah kesiangan. Kalau kita kan sering kesiangan. Rasulullah itu pernah kesiangan. Pernahnya itu mencontoh umat. Kalau ada kasus kesiangan seperti Nabi, berarti cara Nabi. Nabi memberikan solusi. Di Nabi itu di waktu menjelang subuh, dalam perjalanan istirahat di satu tempat, bilang ke Bilal, Bilal kita istirahat di sini. Saya ngantuk berat. Saya istirahat dulu. Tolong kamu jaga. Baik ya Rasulullah. Sahabat yang lain tidur, Bilal pun ngantuk berat, ketiduran. Bangun jam 8, sudah matahari di atas. Rasulullah bangun duluan. Loh, kok tidur semua? Bilal bangun. Maafkan saya ya Rasulullah, saya pun ngantuk ya Rasulullah. Ambil wudu. Habis ambil wudu, apa sabda Nabi? Kepada Bilal, Nabi berkata, Bilal, ajanu. Suruh azan subuh, Pak. Tapi ini jangan dipraktekkan di masjid. Jam 8 pakai speaker azan. Wah, azan apa salat duha pakai azan? Ini peristiwa Rasulullah azan Bilal azan. Habis azan qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh baru qomat. Setelah itu salat subuh berjamaah. Artinya apa? Orang yang ketiduran tidak menghilangkan kewajibannya. Tapi selama tidurnya dia tidak diwajibkan. Ketika bangun muncul kewajibannya. Maka sholatlah ketika bangun. Begitupun anak kecil. Ketika masih kecil dia tidak wajib. Tapi orang tua tetap memberikan didikan agar anak kita bisa sholat. Ketika dewasa maka dia wajib. Begitupun orang yang gila. Selama gila dia tidak wajib. Lepas kewajiban hukum taklifinya itu lepas. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin dilepas dari kewajiban, ya tinggal memilih. Memilih jadi orang gila itu kita tidak wajib ibadah itu. Masya Allah, orang gila mati itu masuk surga karena dia tidak punya dosa. Jadi kalau kita ingin masuk surga ya dipilih saja. Tapi kita mulia dijadikan orang yang beriman, dijadikan orang yang sadar. Karena unik, orang hidup dalam keadaan sadar, menerima kewajiban dari Allah, ujian cobaan diberikan Allah. Keunikan itu kemuliaan tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Orang gila ketika dia sembuh, maka baru dia wajib melaksanakan sholat. Kalau gilanya menahun, apakah dia tetap mengqadha selama gila itu? Gilanya 2 tahun, Pak. Ketika sembuh, apakah dia wajib mengqadha? Tidak wajib mengqadha. Beda dengan orang pingsan. Kalau orang pingsan atau orang di ICU, di ICU itu tidak sadar berapa hari paling lama? 3 hari. Nah, itu ukuran syariat. Maka dalam ukuran syariat, kalau orang ini tidak sadarnya selama 3 hari, ketika dia sadar, maka kewajiban selama 3 hari wajib diqadha. 3 hari. Kalau lebih 3 hari nggak wajib. Dia kalau 3 hari. Dalam beberapa keterangan riwayat seperti itu. Jadi kalau gilanya lebih dari seminggu, tidak wajib. Jadi kalau dapat 3 hari terus sadar lagi, maka selama tadi tidak sadar wajib mengqadha sholatnya.